Sekarang itu hanya sakit. Seperti di pagi hari ketika saya bangun, saya langsung mulai menangis dikarenakan sakit semuanya. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dengan aku, User Game. Guys, by the way aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Yorobun, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang sakit apa sih yang diderita oleh Selena Gomez. Apalagi baru-baru ini dia itu kayak udah curhat gitu loh. Kalau selama ini dia katanya bohong, kalau dia itu nggak kenapa-napa gitu pas saat ada orang yang kayak body shaming dia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Selena Gomez? Apakah kalian penasaran dengan hal tersebut? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, Selena Gomez sudah merilis film dokumenter yang bertajuk Selena Gomez, My Mind and Me. By the way, ada dari kalian yang belum nonton film dokumenternya kayak gimana? Kalau kalian belum nonton, wajib banget nonton karena di sana kalian akan melihat banyak banget hal mengenai Selena Gomez, apa yang sudah dia lalui, kesedihan apa yang telah dilalui. Intinya banyak banget deh Yorobun. Dan salah satu hal yang paling disorot oleh netizen adalah ketika Selena Gomez menceritakan perjalanan hidupnya selama mengidap penyakit mental yang serius. Dalam film itu, Selena Gomez mengatakan, "Seluruh hidupku, sejak aku kecil, aku sudah bekerja. Aku nggak tahu ingin jadi apa. Seperti saat ini kah, menjadi terkenal? Yang aku tahu bahwa saat aku memilih, aku harus melakukan yang terbaik tanpa adanya kesalahan." Selena Gomez sendiri diketahui telah terbuka dengan para penggemarnya soal penyakit mental yang diidapnya sejak bertahun-tahun. Termasuk di saat dirinya divonis penyakit lupus pada tahun 2014 dan harus berjuang untuk sembuh di tengah depresi dan juga keputusasaan. Mantan kekasih Justin Bieber itu juga sempat menjalani perawatan pada tahun 2018 dan dinyatakan mengidap bipolar disorder pada tahun 2020. Sambil menangis, Selena mengatakan, "Jadilah dirimu sendiri, Selena. Tidak ada yang peduli apa yang kamu lakukan. Ini hanya tentang dirimu sendiri. Berusaha baik-baik saja dimanapun aku berada. Aku bersyukur bisa hidup sampai saat ini." Ya Yorobun, seperti itulah bagaimana statement dari Selena Gomez dalam film dokumenternya. Dan berbicara tentang penyakit lupus, seperti apakah penyakit itu? Dan di sini aku akan langsung saja bacakan seperti apa artikel dari allodokter.com yang sudah membahas tentang penyakit lupus. Dalam artikel itu disebutkan bahwa penyakit lupus adalah penyakit autoimun kronis yang bisa menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Lupus juga dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh wanita. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Akan tetapi, pada orang yang mengalami penyakit autoimun seperti lupus, sistem imun justru menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat. Untuk penyebab lupus itu belum diketahui secara pasti. Kombinasi dari faktor genetik dan juga lingkungan sering dikaitkan dengan terjadinya lupus. Beberapa pemicu munculnya gejala lupus adalah paparan sinar matahari, penyakit infeksi, hingga obat-obatan tertentu. Lupus itu juga dapat menyebabkan peradangan di berbagai organ dan bagian tubuh. Hal ini menyebabkan gejala lupus bisa berbeda pada penderitanya. Meski demikian, terdapat sejumlah gejala umum yang bisa terjadi. Misalnya nih, nyeri dan juga kaku pada sendi, lelah, ruam kulit, sensitif terhadap sinar matahari, dan juga penurunan berat badan. Lupus itu katanya tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang ada sebatas untuk meredakan keluhan saja, mencegah munculnya gejala, dan menghambat perkembangan penyakit. Metode pengobatannya juga bisa berupa pemberian obat-obatan, penerapan pola hidup sehat, dan juga pengelolaan stres dengan cara yang positif. Lupus juga tidak dapat dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena lupus atau mencegah kambuhnya keluhan dan juga gejala. Contohnya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, menghindari pemicu lupus, dan juga melakukan kontrol kesehatan ke dokter secara berkala. Jadi seperti itulah bagaimana penyakit lupus yang sudah dijelaskan dalam artikel allodokter.com. Dan maybe ada dari kalian yang mau menambahkan, nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan berbicara mengenai penyakit yang diderita Selena Gomez, penyakit autoimunnya memburuk hingga Selena Gomez merasakan sakit di mana-mana. Selena Gomez mengatakan, "Sekarang itu hanya sakit. Seperti di pagi hari ketika saya bangun, saya langsung mulai menangis dikarenakan sakit semuanya." Selain lupus, Selena juga harus melewati gangguan kesehatan mental. Jadi emang benar-benar berat banget sih untuk Selena Gomez. Dokter Selena juga memberitahu bahwa sakit yang dirasakannya berasal dari tumpang tindih lupus dan miositis yang menyebabkan nyeri dan melemahnya otot. Sehingga Selena disarankan mengkonsumsi dosis lain dari obat intravena yang disebut Rituxan untuk menghilangkan nyeri selama kurang lebih 1 tahun. Dalam tayangan film dokumenter, dokter juga kemudian memberikan Selena obat untuk membuatnya lebih tenang lantaran Selena tidak bisa tenang selama menjalani perawatan medis.
Seperti yang kalian tahu bahwa penyanyi berusia 30 tahun itu telah menderita lupus dan menjalani perawatan kemoterapi sejak tahun 2014. Dia juga sempat melakukan transplantasi ginjal yang disumbangkan sahabatnya, yakni Francia Raisa pada tahun 2017 yang lalu. Ketika Gomez dan juga sang sahabat berbicara di Today Show pada Oktober 2017 tentang Raisa yang mendonorkan ginjalnya kepada Gomez, yang ginjalnya sendiri tertutup dikarenakan penyakit lupusnya, Gomez berbicara tentang betapa ragunya dia untuk meminta Raisa dites untuk melihat apakah dia merupakan seorang pendonor yang cocok atau tidak. Dan pada akhirnya sang sahabat yakni Raisa mengajukan diri untuk melakukan hal tersebut. Fakta bahwa Raisa adalah pendonor yang cocok itu merupakan hal yang sulit dipercaya oleh Selena Gomez. Adapun untuk Raisa sendiri berkata seperti ini, suatu hari dia atau Selena Gomez pulang dan dia juga emosional. Aku tidak bertanya apa-apa, aku tahu dia sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa membuka botol air suatu hari dan dia juga membuangnya. Dan kemudian dia mulai menangis. Saya juga berkata, ada apa? Dan saat itulah dia memberitahu aku. Dan dia berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Daftar penunggu untuk donor adalah 7 hingga 10 tahun. Kemudian setelah mendengarkan bagaimana cerita dari Selena Gomez, Raisa mengatakan, tentu saja, saya akan dites. Sementara untuk Gomez keberatan dikarenakan karir Raisa yang sibuk, Raisa kemudian berkata bahwa saya akan menelpon asistennya dan berkata, berikan saya informasi, saya ingin melakukan ini. Di sisi lain, Selena Gomez pernah menjadi korban body shaming, terutama di saat dirinya tampil di Golden Globe Awards 2023. Pelantun lagu Calm Down ini menjadi korban body shaming di media dikarenakan tubuhnya yang tampak lebih gemoy. Terkait hal itu, Gomez menanggapi hal itu dengan cukup bijak. Dia mengakui bahwa tubuhnya saat ini memang mengalami perubahan. Pada saat itu, Selena Gomez tampil glamour dalam balutan gaun Valentino Haute Couture saat hadir di Golden Globe Awards 2023. Gaun berwarna ungu tua itu bergaya off the shoulder yang dipercantik dengan aksen gelembung pada lengannya. Gomez itu dinominasikan untuk perannya dalam Only Murders in the Building. Dan ini bukan pertama kalinya Selena Gomez menjadi korban body shaming. Sebelumnya, pada tahun 2022, dia juga menyampaikan tanggapan yang sama terhadap orang-orang yang mengomentari tentang penampilannya. Pada kali itu, Selena Gomez mengatakan, sejujurnya saya tidak peduli dengan berat badan saya dikarenakan orang-orang tetap akan menggerutu. Kamu terlalu kurus, kamu terlalu gemuk, itu nggak cocok deh. Nah. Aku sempurna apa adanya, ungkap dari Selena pada kala itu. Hingga pada akhirnya Selena Gomez mengakui bahwa dirinya berbohong soal tidak terpengaruh dengan body shaming. Pelantun khusus itu mengungkap ia sering menangisi komentar-komentar jahat netizen yang menyoroti bagaimana ukuran tubuhnya. Dalam serial dokumenter di Apple TV+, Selena berbagi mengenai kesulitan menghadapi para haters. Adapun untuk Selgo mengatakan, aku telah berbohong ketika aku online dan mengunggah sebuah foto dan aku bilang itu tidak penting. Aku tidak menerima apa yang kamu katakan. Ternyata, mantan kekasih The Weeknd itu mengatakan sering menangis di kamarnya dikarenakan masalah body shaming. Ia mengatakan lebih lanjut, aku mengunggah foto-foto itu kemudian berkata tidak peduli dengan komentar body shaming, karena aku juga tidak ingin itu mempengaruhi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Dihina dikarenakan penampilan, siapa yang mereka cintai? Aku hanya berpikir itu tidak adil. Aku tidak berpikir orang berhak menerima itu. Selain itu, Selgom juga mengaku efek obat juga membuat berat badannya naik turun. Dia mengatakan, ya ketika aku minum, tubuhku cenderung menyimpan berat air, dan itu terjadi sangat normal. Ketika tidak, aku cenderung turun berat badan. Aku hanya ingin bilang dan menyemangati semua orang yang merasa dipermalukan untuk apa yang mereka lewati dan tidak ada yang tahu bagaimana cerita sesungguhnya. Aku hanya ingin orang tahu kamu cantik dan kamu adalah orang yang hebat. Bener banget ya apa statement dari Selena Gomez, karena kebanyakan orang-orang itu tidak tahu apa yang sudah kita lewati dan juga kita jalani. Banyak orang yang menilai cuma dari luar saja, dari penampilan saja, tanpa orang-orang tahu sejauh mana perjuangan dia. Salut banget sih sama Selena Gomez yang terus kuat dan juga kuat. Keep fighting Selgom. Kita sebagai penggemar juga akan terus mendukung dan juga mendoakan yang terbaik untuk Selena Gomez ke depannya. Well guys, seperti itulah berita untuk hari ini, dan bagaimana pendapat kalian mengenai topik yang terakhir tadi? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada kesalahan informasi. Jangan lupa untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. One more time, thank you so much sudah nonton video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you next time dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everybody.